menyikapi berita yang belum bisa terverifikasi secara tepat dan benar mengenai kasus penganiayaan yang dilakukan oleh para pecalang Bali terhadap seseorang yang hendak melaksanakan sholat pada saat Hari Raya Nyepi berlangsung. Saya mengharapkan agar saudara-saudari sebangsa dan setanah air, khususnya umat Islam, jangan terlalu memblow up kasus ini sehingga terkesan provokatif negatif. Karena bagaimanapun itu merupakan suatu kesalahan, baik secara sengaja pun atau secara tidak disengaja, kalau memang hal itu benar-benar terjadi. Yang dilakukan oleh seorang muslim pada saat Hari Raya Nyepi berlangsung, dia melakukan perjalanan menggunakan sepeda untuk menghadiri sholat berjamaah, itu memang tidak bisa dibenarkan. Di Bali itu berlaku 4 hal yang tidak boleh dilanggar pada saat nyepi berlangsung, yaitu 1, amati lilungan, yaitu artinya tidak boleh bepergian. Amati lelanguan, tidak boleh bersenang-senang. Amati geni, tidak boleh menyalakan api, termasuk daripadanya menyalakan lampu. Amati karya, tidak boleh bekerja. Di negeri yang Bhinneka Tunggal Ika ini, kita harus menghargai sesama umat beragama dengan keyakinannya masing-masing. Ketika umat Islam di Bali merupakan umat yang minoritas, seharusnya menghargai keyakinan peribadahan orang-orang yang mayoritas. Memang seharusnya seperti itu. Itulah namanya cinta dan kasih sayang atau menghargai perbedaan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita melakukan peribadahan tanpa harus melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diberlakukan di Bali yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, ya jangan dilanggar. Hal ini tidak bisa dibenarkan apabila seorang muslim melanggarnya walau dengan alasan untuk beribadah. Apa yang dilakukan oleh pecalang Bali tersebut kepada seorang muslim, walaupun dipukul dia, walaupun dibunuh sekalipun, itu nggak salah, karena si muslim telah menodai Kebhinneka Tunggal Ikaan yang ketika itu dia bermukim di suatu daerah yang mayoritas orang-orang Hindu. Ya, dicatat. Jadi orang-orang minoritas harap menghargai orang-orang mayoritas, menghormati. Begitu juga sebaliknya, orang-orang mayoritas mengasihi orang-orang yang minoritas sesuai dengan bingkai Kebhinneka Tunggal Ikaan yang tergabung termasuk di dalamnya elemen-elemen pembentuk bangsa ini, kecuali bangsa asing. Sebenarnya sebagai seorang muslim, sebagai umat muslim, kita harus merasa malu. Begitu hebatnya orang-orang Bali dalam menerapkan keyakinan peribadahan mereka sehari-hari, dengan kemudian ada peraturan-peraturan, bahkan dijadikan perda sehingga ditaati, menjadi kewajiban untuk ditaati siapapun yang ada di wilayah tersebut. Maka daripada itu, turis-turis pun dilarang untuk melanggar keempat larangan tersebut. Begitu juga sebaliknya, apabila ada orang-orang Bali,
orang-orang non-muslim yang ada di daerah di mana kaum muslimin merupakan mayoritas, mereka juga jangan melanggar larangan-larangan yang diberlakukan, baik itu peraturan daerah atau peraturan adat atau peraturan peribadahan yang dilakukan oleh kaum muslimin yang ada di wilayah di mana muslim merupakan mayoritas masyarakat di situ. Maka tidak juga salah kalau seorang muslim menganiaya seorang non-muslim pada saat seorang muslim berpuasa, yang non-muslim tidak berpuasa ditonjokin pun nggak apa-apa, dibunuh pun nggak apa-apa. Karena apa? Karena yang non-muslim itu telah melakukan perbuatan yang tidak menghargai kaum mayoritas. Maka bagaimana solusinya? Ya, orang muslim kalau mau berislam dengan benar, dengan tidak terancam, ya jangan tinggal di daerah orang-orang non-muslim. Wajib hijrah, di mana banyak orang-orang muslim di situ. Ini harus kalian catat, jangan mau menang sendiri. Tidak ada hak seorang muslim untuk marah atau menang sendiri tatkala mereka masih minoritas. Juga sebaliknya, tidak ada hak orang-orang non-muslim untuk merasa mau menang sendiri ketika mereka minoritas. Jadi kalau ada orang minoritas berbuat macam-macam, tonjokin aja. Maka disinilah kalian perlu sadar betapa kebinekaan itu, kebebasan menjalankan peribadahan sesuai dengan agamanya masing-masing telah diatur di Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 1 sampai dengan seterusnya. Jadi kalian pun orang-orang muslim jangan takut untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan syariat Islam tanpa reserve, karena telah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Maka terapkanlah syariat di daerah kalian ketika kalian merasa kalian adalah mayoritas. Yang menantang syariat kalian tonjokin gak apa-apa, gak masalah, itu sah. Karena apa? Karena yang minoritas memang harus menghargai yang mayoritas. Jadi kalian tuh jangan kalah dengan orang-orang Hindu yang ada di Bali, yang mampu menzohirkan, yang mampu merealisasikan peribadahan mereka sampai pada tataran peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh orang-orang minoritas. Kalian pun kalau merasa muslim harus seperti itu di daerah di mana kalian merupakan umat yang mayoritas. Terapkan syariat-syariat agama kalian, agama apapun, ya kan? Itu silahkan, nggak dilarang di negeri ini. Yang nggak boleh itu nggak beragama kayak komunis, ya kan? Dan juga yang nggak diakui sebagai bagian daripada bangsa ini seperti orang-orang Cina yang nggak diakui. Tapi kalau orang Hindu itu saudara kita sebangsa, walaupun dia lain agama, wajib dihormati, wajib dihargai. Jangan disakiti hati mereka dengan menghina atau melanggar ketentuan peribadahan yang telah menjadi kesepakatan mereka, ya, sehingga menjadi pula peraturan di wilayah mereka. Ini hendaknya menjadi cambuk kecil atau tambuk besar bagi kaum muslimin untuk segera menerapkan syariat Islam secara kafah dimanapun kaum muslimin mayoritas berada. Semoga kejadian yang di Bali tersebut menjadikan kita untuk berpikir bahwasanya tidak ada salahnya kita menerapkan syariat Islam 100% di negeri ini. Yang melanggar hukum kita tonjokin aja, gebukin, bunuh, nggak apa-apa. Paling urusan polisi. Kalau cuma nonjok kan polisi damai, bisa damai, kesepakatan damai. Kayak di Bali itu kan orang Islam sudah ditonjok sama pecalang, damai. Ya kalian juga di sini bisa seperti itu, nonjokin orang non muslim ketika kalian puasa, mereka nggak puasa, tonjokin, cek. Kalian bisa damai nanti. Kalau nggak damai,
Kalau polisi tidak bisa mendamaikan kasus ini, artinya polisi tidak adil secara institusi. Mereka bisa mendamaikan kaum muslim minoritas dengan kaum Hindu mayoritas, tetapi mereka tidak bisa mendamaikan kaum muslim mayoritas dengan kaum non muslim minoritas. Maka polisi-polisi yang kayak gitu perlu dipecat, dibubarkan, bila perlu institusi Polri dibubarkan kalau mereka tidak bisa berlaku adil. Bagaimana? Setuju? Saya setuju banget. Makasih.